pertumbuhan ekonomi klasik pada era sebelum tahun 1870, para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun, dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula, sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran, dan deflasi. Secara umum, asumsi yang digunakan kaum klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu produsen dan konsumen. Tidak ada campur tangan pemerintah, dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar. Tokoh-tokoh pertumbuhan klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus. Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Y yang punya banyak penduduk dengan jumlah yang jauh lebih banyak, kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diverifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Nah, inilah yang membuat Adam Smith berpikir kalau pertambahan penduduk itu tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpaduan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi. Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain: A. Pertumbuhan output total unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada 3, yaitu 1. Sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi, pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Yang kedua, sumber daya insani atau jumlah penduduk. Sumber daya insani merupakan peranan pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu stok barang modal, merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum dari sumber daya alam. Nah, kemudian yang B, pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith. Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda. Tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi akan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. David Ricardo memikirkan padahal pertumbuhan ekonomi yang sangat dikenal, yaitu tentang the love of the missing retro.
Pemikiran David Ricardo ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal, dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan Australia Utara, karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara. Sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok, maka upahnya pun menjadi lebih murah. Kebalikannya nih, kalau di Australia Utara, karena susah nyari tenaga kerja, karena jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif tinggi. Ini juga yang kadang menjadi alasan banyak calon pekerja mencari kerja di negara dengan penduduk yang sedikit. Robert Malthus masih mirip sama Ricardo. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan. Dalam teorinya, Malthus mengungkapkan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan akan meningkat secara deret hitung. Seperti halnya David Ricardo, Malthus masih berbeda pendapat dengan Smith yang belum menyadari hukum hasil yang semakin berkurang. Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Jadi, menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya kayak deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi, penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan, karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun akan meroket nantinya. Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah hingga menjadi 2 kali lipat dalam satu generasi, sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minim atau upah subsisten.